maka Oke, what's up guys, ketemu lagi sama gue dari Rizky. Kali ini kita bakal coba bikin konten ngebacain judul sinetron yang the best banget ya cuy. By the way, kenapa kita bikin konten ini ya, karena emak gue itu pecinta sinetron garis keras cuy ya. Dari tukang bubur naik gaji sampai tukang Amer naik roller coaster juga ditonton gitu ya cuy ya, nggak ada akhlak cuy. Oke, tanpa banyak bacot kita bakal nonton ya cuy. Kita bakal ya lihat ya cuy. Dan buat kalian jangan lupa tembusin 1 triliun like, karena ada giveaway ginjal tikus. Oke cuy, masuk cuy. Anakku anak suamiku tapi bukan anakku. Anakku anak suamiku tapi bukan anakku. Jadi gimana gitu ya cuy ya. Itu anak haram gitu ya cuy. Anak astaga. Oh, apa nada jalan gitu astaga. Ngapa sih jadi jahat kayak gini? Enggak ya cuy. Kenapa gitu? Itu kan tinggal bilang anak tiri gitu ya. Susah amat kok ribet gitu ya. Anakku anak suamiku tapi bukan suami lo hamil gitu. Astaga. Anjay. Oke, lanjut cuy. Jenazah mandor kejam. Mati terkubur cor-coran dan tertimpa meteor. Astaga. Jadi ini ajab dari mandor kejam ya cuy. Dia terkubur cor-coran gitu ya cuy. Itu buat mandor ya cuy. Padahal mandor gajinya gak seberapa gitu. Gimana kalau seandainya ajab koruptor gitu cuy, menanggung beban masyarakat. Wadah. Keras konten kali ini aja. Menanggung beban masyarakat, astaga. Tapi by the way, kalau seandainya tertimpa meteor, itu kan yang layak juga kena gitu ya cuy ya. Jadi yang mati nggak cuman mandor gitu. Jadi semua yang layak kena gitu. Apalagi yang apa tuh, meteornya yang jatuh meteor garden gitu. Jadi bukan di ngajiin tapi dinyanyiin. Goblok. Aku dibuang suami seperti tisu. Astaga, aku dibuang suami seperti tisu. Jadi gimana, lo dipakai terus dibuang gitu? Apa cuma buat ngelap ingus terus dibuang gitu? Kasian banget gitu lo jadi tisu gitu ya cuy ya. Ini kenapa gitu dia jahat gitu. Ini pasti ceritanya gara-gara istrinya ini miskin gitu. Istrinya miskin terus suaminya ketemu dengan wanita yang lebih kaya, makanya dia dibuang seperti tisu bekas. By the way, buat kalian ya yang kenal-kenal sutradara sinetron gitu, perlu orang miskin, gue bisa daftar gitu ya cuy ya, karena gue aktingnya alami gitu, karena udah ya mendalami banget gitu ya cuy ya gue ya cuy ya. Astaga naga gitu. Jadi kalau orang cuman acting, gue sudah berperan gitu ya. Oh, susah ya, memang hidup susah. Lanjut. Sinema Pintu Taubat. Pembantuku adalah astaga. Pembantuku adalah anakku. Jadi gimana ya ceritanya? Pembantunya anaknya. Oh gini cuy. Mungkin anaknya lulus sekolah terus nggak ada apa kerjaan yang nerima gitu. Nggak ada orang dalam. Jadi dikerjain jadi pembantunya gitu. Makanya kalau punya anak dikasih bakat gitu, dididik. Kenapa jahat banget gitu dijadiin pembantu cuy. Astaga naga. Oke, lanjut. Sinema sore. Suamiku bukan suami bersama. Sejak kapan ya cuy ya suami itu jadi suami bersama gitu? Jadi kalau seandainya kamu punya suami, tetangga pengen suami kamu dikasih gitu kan, nggak bisa, nggak ada cerita. Suami bersama itu gimana cuy? Bisa sepakaian gitu. Astagfirullahaladzim. Sinema pagi. Meski aku istri pertama, tapi aku selalu jadi yang kedua. Oke, jadi walaupun dia yang pertama, dia selalu diduakan ya wajar sih. Ih, kenapa judul gini ya cuy? Tapi wajar ya cuy. Kenapa? Karena setiap nonton ya sinetron itu pasti ada tulisan BO-nya gitu ya cuy ya. Kan BO gitu. Bimbingan orang tua gitu. Makanya bimbingan orang harus dibimbing gitu. Judulnya aja, meski aku istri pertama tapi aku selalu jadi yang kedua. Berarti suaminya punya istri banyak. Astaga. Kan enak. Kenapa saya tadi gini ya kontennya? Oke, lanjut. Sinema Pintu Taubat. Pembantu jadi majikan, majikan jadi pembantu. Pembantu jadi majikan. Ini gimana sih, yang gaji itu majikan yang gaji pembantu apa pembantu yang gaji majikan?
sama-sama ngasih gaji gitu. Astaga naga. Tapi judulnya itu nggak cuma di YouTube berarti yang clickbait ya cuy. Ternyata di TV juga clickbait cuy. Oke. Sinema Indosiar. Istriku lupa kali. Jadi ini istri ya. Istrinya pulang shopping gitu. Jadi pas pulang shopping pulang ke rumah. Kok kita miskin? Masa bisa? Sejak kapan ceritanya gitu ya? Kalau seandainya suami bangkrut, istrinya bisa lupa kalau bangkrut gitu. Astaga. Lanjut. Sinema sore. Tetanggaku mantan istri suamiku. Oke, di tetangganya mantan istri suaminya. Jadi pasti ceritanya bakalan kayak gini ya cuy ya. Tetangganya bakalan ngasih racun gitu ya. Tapi kenapa kalau setiap sinetron tuh ngasih racun ya, nggak ngasih vitamin gitu. Jadi pas kasih minum, mereka tidak tahu kalau seandainya minum itu sudah kuberi vitamin. Nggak bisa gitu ya cuy, nggak bisa gitu ya cuy. Lanjut. Sinema Pintu Taubat. Bisakah aku bertahan tanpa harta suami? Ya Allah, bisakah aku bertahan tanpa harta suamiku? Judul-judul video kayak gini yang bikin emak gua cerewet gitu. Pasti bakal kalau udah lihat judul kayak gini pasti emak gua bilang, bisa dong. Kamu itu hidup itu harus mandiri, nggak perlu melorotin suami. Kamu harus bisa. Padahal kan TV itu nggak bisa ngedenger apa yang diomongin sama emak gua gitu ya cuy. Beda sama PCS gitu ya cuy ya. Jadi bisa ngedenger gitu bawahan gitu. Video call sayang maksudnya. Astaga. Kenapa sih begini cuy? Aduh cerewet banget saya kali ini. Oke lanjut. Sinema sore. Yang kenapa ya sore gitu ya, orang pulang kerja ya. Calon istriku, istri kakakku. Calon istriku, istri sepakaian. Jadi kakak lu punya istrinya jadi calon gimana sih? Pusing banget gue dibuat. Jadi calon istrinya istri kakaknya. Kan jahat. Di dunia ini kan banyak betina-betina. Kenapa kamu harus mencalonkan istri kakak kau gitu? Cari yang lain gitu ya cuy ya. Kalau seandainya nggak laku main tantan gitu ya cuy ya. Lanjut. Sinema Indosiar. Suamiku kegedean gengsi. Ini pasti orang-orang yang terlahir dari keluarga yang serba ada gitu ya cuy ya. Astaga. Jadi gengsinya juga besar gitu. Astaga ya. Udahlah, jadi manusia itu jangan kegedean gengsi gitu ya cuy. Apalagi nyampe beli dompet mahal-mahal gitu. Beli dompet harga 17 juta gitu. Kan pada umumnya dompet itu buat menyimpan duit, bukan buat ngabisin duit gitu. Anjir baper. Lanjut. Sinema Indosiar. Suamiku pengemis. Apa sih ini? Gimana sih? Suamiku pengemis online. Jangan-jangan suaminya ini yang suka main Free Fire gitu ya. Main Free Fire terus ngambilin diamond orang yang bagi-bagi di lobby gitu ya. Terus dia tereliminasi pas main di ininya. Di gameplaynya kampret. Ada aja suamiku pengemis online. Kan bisa offline gitu. Sayang gitu ngemis online pakai kuota. Sinema Pintu Taubat. Aku tidak bisa mengakui anakku adalah anakku. Aku tidak bisa mengakui anakku adalah anakku. Jadi lo ngakuin jadi anak siapa? Anak dajjal gitu. Astaga, sumpah yang kayak gini nih. Jadi pusing gitu ya cuy ya. Pusing. By the way gue pusing ya cuy. Gue juga udah susah tidur gitu. Jadi kemarin gue ke apotik beli obat tidur. Pas pulang gue jalannya pelan-pelan cuy. Kenapa? Ya kalau gue kebut-kebut takut obatnya bangun. Sama-sama kalian seperti judul sinetron ini. Lanjut. Sinema Pintu Taubat. Tuh kan suka gue yang taubat. Jadi pengen taubat kalau nonton. Astaga. Ku tangisi pernikahan mantanku. Sinema
Gimana caranya kita taubat gitu ya cuy ya, pas abis nangis pernikahan mantan. Jadi mantan lo nikah, lo dateng ngamplop, pas pulang taubat. Gak kuat aku cuy, sumpah. Gimana ya cuy, gak kepikiran ini sinema pintu taubat, tapi gue tangis seperti galau dong. Ini sinema galau, sinema sad boy. Gak ada ceritanya. Mantan nikah malah tobat, enggak dong, galau dong. Lagi sinema sore. Anakku memang anak anakku memang anakku, ya anakmu lah, ya anak siapa lagi, masa anak Pak RT, ya Allah. Anakku ya anak kamu loh. Gak kuat cuy, yang baca judul aja gak kuat. Aku menangis bukan karena lemah, tapi karena lelah. Nangis ya gara-gara sedih dong. Astaga, aku menangis bukan karena lemah. Apa dong, lelah, capek. Kalau lelah istirahat, jangan nangis, istirahat. Astaga, udah kayak kopi ya cuy ya. Kopi itu adalah campuran masa lalu yang pahit dan manisnya senyumanmu. Aku ditinggal suami saat kena kanker. Ya itu ya cuy ya. Jadi buat kalian kalau pengen nyari suami jangan buru-buru gitu. Apalagi dengar cerita orang nikah muda enak gitu. Kebanyakan yang nikah muda cuy kelabasan gitu. Jangan gampang tergoda, ujung-ujungnya kamu jadi all shop gitu. Ya nggak semua maksudnya, tapi kebanyakan kayak gitu. Jangan sampai gitu ya cuy ya. Kenapa kamu iri ngeliat orang nikah duluan? Ya belum tentu mereka bahagia cuy. Belum tentu cuy. Lanjut ya. Sinema pintu taubat. Nah, taubat lagi. Anakku menjadi anak mantan istri suami. Anakku menjadi anak mantan istri suamiku. Ini judul sinetron apa olimpiade bahasa Sanskerta gitu. Kok susah dipahami. Anakku. Coba kalau kalian ngerti coba komen di bawah. Anakku menjadi anak mantan istri suamiku. Kan anaknya aku. Kok bisa sama mantan istri suamiku? Kan mereka udah cerai gitu men. Ini udah sih, ini OSN ini, Olimpiade Siswa Nasional ini sih. Parah sih, susah dimengerti gitu. Udah kayak cewek. Anakku menjadi anak mantan. Udah ya, daripada saya pusing ini udah kayak sumpah men, parah men. Lebih baik saya ngerjain pelajaran bahasa Indonesia, matematika sekalian gitu cuy ya, daripada ini anakku menjadi anak. Tolonglah komen di bawah ya cuy, saya nggak kuat ini gimana ceritanya kok bisa anakku jadi anak mantan istri suamiku gitu. Astaga, kenapa dari tadi itu selalu suami yang salah gitu, suami yang kasar, suami yang menikah lagi gitu. Kalian gak berpikir kalau seandainya di sudut dunia ini masih ada suami yang setia dan mencintai istrinya apa adanya, tapi sayangnya dunia ini bulat, gak ada sudutnya. Oke lah saya mungkin kayak gitu dulu video gua Rizky kayak si jomblo gabut tapi but pergi dulu, dan semoga kalian terhibur dengan video gua dan sampai bertemu di video berikutnya cuy. Dan thanks for watching, bye bye. Subscribe.